Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Perdana, NIM 200872871, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya akan mengerjakan atau menjelaskan ujian tengah semester anatomi fisiologi saya melalui video ini. Yang pertama, anatomi fisiologi sel. Lebih dari 200 tipe sel yang berbeda memiliki fungsi yang berkontraksi untuk mempertahankan homeostasis. Bagian sel yaitu membran plasma sitoplasma nukleus. 2. Anatomi fisiologi jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang membentuk satu kesatuan dan fungsi. Ada beberapa jaringan yaitu jaringan penutup, jaringan penunjang, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan cairan. 3. Mekanisme sintetis protein. Proses pembentukan protein dikenal dengan ekspresi gen. DNA pada gen digunakan sebagai template untuk membentuk protein tertentu. 4. Struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem, ada beberapa struktur tubuh manusia yaitu sistem rangka, sistem otot, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem urin, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem integumen, sistem penginderaan, sistem endokrin, sistem imunitas, sistem limfatik. 5. Fungsi organ dan sistem organ. Yang pertama, sirkulasi. Menyalurkan melalui jaringan yang ada dalam tubuh. Pernapasan. Pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Pencernaan. Mencerna dan menyerap nutrisi. Urin. Mengontrol sekresi. Jaringan otot. Mendukung, melindungi, dan pergerakan tubuh. Kekebalan tubuh. Mengembalikan formasi darah saraf. Saraf mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Integumen, proteksi, luka, dan dehidrasi. Reproduksi, endokrin, mengatur dan mengkoordinasikan sebagai kegiatan. 6. Mekanisme transport, aktif dan pasif. Transport pasif menggambarkan pergerakan zat menuruni landai konsentrasi dan tidak membutuhkan konsumsi energi. Transport aktif, gerakan zat terlarut melawan landai konsentrasi dan membutuhkan pelepasan energi. Transport aktif biasanya dicapai melalui satu dari dua mekanisme. 7. Struktur dan perkembangan tulang. Tubuh kita memiliki 2006 tulang yang membentuk rangka berdasarkan fisiknya. Pertama, tulang rawan, yang kedua tulang sejati. Berdasarkan matriks penyusunnya, tulang kompak, tulang sponyosa. 8. Mengidentifikasikan tulang terdapat pada sistem rangka. Yang pertama, tulang tengkorak, 2 tulang belakang, 3 tulang rusuk, 4 tulang dada. 9. Jenis, struktur, dan fungsi persendian. Pertama, sendi mati atau sendi fibrosa. Yang kedua, sendi dengan pergerakan terbatas atau sendi kartilaginosa. 3. Sendi sinovial, sendi dengan pergerakan bebas. 10. Struktur dan klasifikasi otot pada manusia. Gerakan tubuh ditentukan oleh sistem kerangka dan otot. Sistem otot adalah jaringan yang ada di tubuh manusia dalam bentuk alat gerakan aktif yang menggerakkan tulang dan menyebabkan organisme atau seseorang bergerak. Otot lurik, otot polos, otot jantung. 11. Mekanisme kontraksi otot merupakan sumber energi utama dengan kontraksi otot. ATP berasal dari oksidasi karbohidrat dan lemak. Kontraksi otot merupakan interaksi antara aktin dan miosin yang memerlukan ATP. 12. Struktur dan klasifikasi sistem saraf. Semua yang dilakukan tubuh terhubung dengan saraf. Sistem saraf terdiri atas dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh. 13. Konsep mekanisme kerja impuls sel saraf dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. 14. Konsep mekanisme refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik disampaikan oleh neuron perantara. Rangsangan oleh neuron perantara langsung diteruskan
ke sel saraf motorik tanpa melalui dan diterjemahkan oleh otak. 15. Mekanisme sistem sensorik. Sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls lirtik internal. Singkatnya, saraf ini merupakan pembawa sinyal dari berbagai indera tubuh menuju otak atau sumsum tulang belakang. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.